adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi Banten. Hari ini saya akan melakukan praobservasi kepada guru yang ada di sekolah saya, yaitu Ibu Sulastri. Ibu Sulastri ini mengajar di kelas 4A. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu Sulastri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Walaupun agak sedikit menurun. Oke. Alhamdulillah Bu Sulastri, mohon izin terkait pertemuan kita di hari ini. Hari ini saya ingin mewawancarai Ibu mengenai kegiatan praobservasi. Sebelum saya melakukan kegiatan observasi di kelas Ibu, maka saya ingin menyampaikan tujuan supervisi kita ya Bu, yaitu ingin mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik dalam kegiatan proses mengajar di dalam kelas. Nah, untuk itu Ibu, untuk kegiatan supervisi yang nanti akan kita laksanakan, baiknya dilakukan di hari dan tanggal berapa ya Bu? Hari Senin aja. Tanggal 26 Februari 2024. Oke, baik Bu Sulastri, berarti kita akan melakukan kegiatan supervisi nanti di hari Senin tanggal 26 Februari 2024 ya Bu? Iya. Baik Ibu, lalu kira-kira nih tujuan apa sih yang ingin Ibu capai dalam kegiatan supervisi besok? Tujuannya karena pada waktu hari Senin itu pembelajarannya matematika dan kebetulan akan saya sampaikan bangun ruang. Jadi ini di kelas 4 akan saya tujuan dari pembelajaran ini biar anak-anak paham untuk bangun ruang balok dan gugus, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak bisa menentukan titik sudut dan juga permukaan bangun ruang gugus dan balok tersebut. Baik, berarti untuk kegiatan besok itu adalah tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan. Kemudian materinya menyangkut apa ya Bu? Menyangkut balok bangun ruang, balok dan kubus di bangun ruang tersebut. Iya. Oke, baik Ibu. Kemudian, apakah Ibu sudah mempersiapkan administrasi yang akan Ibu siapkan ketika supervisi nanti? Insya Allah sudah. RPP atau modul ajar sudah siap. Kemudian media pembelajaran juga sudah siap. Baik Ibu. Ibu sudah menyiapkan administrasinya, kemudian kira-kira nih Bu, dalam administrasi tersebut modul ajar yang Ibu tuliskan, bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Ya, langkah-langkah pembelajaran yang akan saya lakukan ya sesuai dengan seperti biasanya, dari pembukaan, inti, dan penutup. Di dalam pembukaan ada ya doa, absen, kemudian untuk motivasi ke anak biasanya kan dengan menyanyi. Kemudian untuk yang kegiatan inti nanti insya Allah anak-anak disuruh membawa peralatan atau apa sih, bahan-bahan yang terbuat dari barang-barang bekas bungkus yang berbentuk balok dan juga bungkus, dan juga mungkin untuk pembeda mungkin ada silinder. Oke, baik Ibu. Langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan sudah cukup baik. Perkiraan Ibu nih, materi yang akan Ibu sampaikan akan terlihat sulit dipahami atau tidak bagi peserta didik Ibu? Mungkin ada beberapa yang merasa kesulitan dan mungkin juga ada yang bisa memahami untuk materi tersebut. Makanya saya usahakan untuk membawa barang-barang tadi supaya bisa secara konkret anak tahu. Oke, baik Bu Sulastri. Kemudian jika tadi kan Ibu bilang bahwa nantinya akan ada beberapa siswa yang akan kurang mengerti mengenai pembelajaran tentang bangun ruang, balok, dan kubus. Ketika ada peserta didik yang mengalami kesulitan, kira-kira Ibu akan menjelaskannya seperti apa untuk siswa tersebut lebih paham? Kalau pada saat itu memang dijelaskannya masih juga belum paham, nanti insya Allah saya menyempatkan diri untuk membimbing dia secara pribadi gitu. Baik. Kemudian area pengembangan yang akan Ibu lakukan di dalam kelas apa saja ya Bu? Area maksudnya untuk ini ya, nanti kan di dalam kelas itu ada barang-barang yang mungkin yang berbentuk bangun ruang itu nanti kita kelompokkan, kemudian kita
sesuaikan dengan materi pada waktu itu, dan sekaligus barang-barang yang dibawa anak kita kondisikan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, baik Ibu. Menurut Ibu nih, rancangan pembelajaran yang akan Ibu kembangkan di dalam kelas, baik dari strategi pembelajaran, kemudian model pembelajaran, dan metode pembelajaran, kira-kira apa yang akan Ibu gunakan? Untuk model pembelajaran kan nanti diusahakan anak itu menemukan sendiri. Itu berarti untuk apa itu model pembelajarannya? Ya seperti itu, kayak inquiry gitu, anak-anak menemukan dari pembelajaran yang akan dilakukan. Oke, berarti model pembelajaran yang akan Ibu gunakan adalah model pembelajaran inquiry. Jadi peserta didik tersebut menemukan daripada jawaban yang akan ia cari tersebut ya Bu. Kemudian media pembelajaran apa nih yang akan Ibu gunakan pada saat proses pembelajaran besok? Medianya kita menggunakan benda-benda yang tadi kan, benda-benda bungkus-bungkus tadi, kemudian kita menggunakan laptop, insya Allah kita menggunakan PowerPoint. Oke, jadi medianya sudah Ibu siapkan juga. Terima kasih Ibu. Mungkin wawancara mengenai kegiatan pra-observasi hari ini, nantinya saya akan melakukan observasi di kelas Ibu. Kemudian setelah itu ada wawancara kembali pasca observasi. Nanti kegiatan pasca observasi juga akan dilihat juga dan akan disaksikan juga oleh pengajar praktik dari guru penggerak. Kemudian saya ingin bertanya kepada Ibu, menurut Ibu nih, kita wawancara hari ini pembelajaran apa yang Ibu dapatkan? Pembelajarannya, jadi setiap segala sesuatu itu harus direncanakan dengan matang. Terima kasih Ibu, berarti semuanya memang harus dipersiapkan agar pemahaman peserta didik dalam pembelajaran lebih paham lagi ya Bu ya. Oke, mungkin demikian kegiatan pra-observasi kita hari ini Ibu. Kegiatan observasi nanti akan dilakukan di hari Senin. Mungkin cukup sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Februari 2024 kita akan belajar matematika. Nah, sebelumnya marilah kita terlebih dahulu berdoa seperti biasa secara bergiliran kan? Giliran siapa hari ini untuk memimpin doa? Alif Rais. Alif Rais. Siapa Alif Rais? Kita berdoa bersama. Ayo kita bersiap. Kalau dipanggil nomor 1, sebutkan nama kemudian hafalan perkalian yang sudah kamu hafal. Ya? Siap mulai? Nanti konsentrasi semuanya. 1. Perkalian. 5 kali 5 25. 2. 3 kali 5 3. Silinder. Terus kalau yang seperti ini, kubus. kubus. Semua bangun ruang disebut prisma karena dia mempunyai ruangan. Ya? Ya, Bu. Ya, sekarang yang bawa kubus tunjuk. Ditunjukkan ke atas. Yang membawa kubus. Atas, kubus. Kubus, ini kubus. Ini bukan kubus sayangku. Ya. Kubus. Nah, tunjukin ke atas. Ya. Nah, coba hitung berapa kubus yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kubus. Oh, 8. Ya, yang berupa balok. Balok tunjukkan. Tunjukkan itu balok. Balok. Ya, ini juga balok.
mana sih yang balok, mana sih yang silinder, mana sih yang kubus. Ya, kita lihat sekarang dari kita lihat bangun ruang itu, bangun ruang sederhana yang kita lihat ya, tabung, kerucut, bola. Ini berarti ada berapa macam? 5. Nah, kali ini yang kita pelajari 2 aja dulu. Ya, kita belajar balok dan juga kubus ya. Ini bangun apa ini? Kubus. Kita lihat nih kubus. Kita lihat kubus yang ada di ya, nih di depan kalian. Ini juga ada kubus. Lebih jelas itu ini. Ya, semuanya jelas kan? Ya. Kita lihat kubus. Mana sih kubus? Kubus kita lihat. Ada berapa sih muka kubus? Muka kubus ada berapa? Ya, ya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa muka kubus? Sisi kubus. E, F, G, H. Itu sisi ya? Ya. Sisi itu berupa persegi. Kalau tadi ini, apakah ini semuanya sama? Berbentuk persegi semuanya? Tidak. Nah kan ini sama ini beda. Jadi ini kubus atau balok? Kubus atau bukan? Nah, kalau ini? Kubus. Sekarang mana yang dimaksud dengan rusuk? Kan kita udah tahu apa tadi? Sisi. Sekarang rusuk. Sekarang kita hitung rusuknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. mempunyai berapa permukaan? Balok. Balok. Ada berapa permukaan balok? Delon yang guru tanya, Delon? 6. Betul ya, Ki? Betul. Benar kan? Ada berapa rusuknya?
Diam dulu. Ya? Ya? Nah, rusuknya ada 6. Betul Nadia? Tidak. Berapa? 12. Sekarang Nadia bentuk, tolong tunjukin nih. Mana yang dikatakan rusuk? Sini, ke depan. Punya kamu ada? Bawa punya sendiri. Mana yang merupakan rusuk balok bahasa ini? Ya. Tunjukin aja ini. Ada berapa? Ya. 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 Kamu juga. Rusuk. Betul? Iya, tangan untuk Nadia minta kan. Ya. Ya, kalau mungkin masih Yapi udah bisa, Apa udah bisa, Ella udah bisa. Jadi semoga besok lagi bisa lebih paham lagi. Dan kali ini tadi udah dulu evaluasi ternyata banyak yang udah bisa. Dan untuk yang nggak bisa, nanti lihat sendiri di rumah kan banyak sekali bangun-bangun ya. Kamu sebutkan, dengerin, sebutkan untuk pengayaan nih ya. Di rumah tulis sebutkan. Ayo, yakin dengerin dulu. Sebutkan 10 benda yang berbentuk balok dan kubus. Misalnya 1 TV bentuk balok dan lain sebagainya. Terima kasih. Yuk, ya. Kok dari mah disuruh ya? Ya. Ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati. Ya. Ada yang belum tahu? Kubus dan balok belum tahu? Ini buat Bu Guru. Ya. Saya tahu. Apa yang kamu ketahui tentang kubus tadi? Apa yang kamu ketahui tentang kubus tadi? Kubus itu mempunyai rusuknya berapa? 12. Permukaannya berapa? 6. Terus? Apa lagi? Titik sudutnya berapa? Titik sudutnya berapa? 8. Ya, terima kasih. Mohon maaf, sampaikan ke orang tuanya, salam ke orang tuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Diakhiri dengan berdoa, langsung kita pulang. Ya, ya. Sehat. Berdoa dimulai. Tujuh. Nanti Ya. Kubus terdiri dari berapa mukanya? 4. Nah, kelompoknya akhiri Kak. Boleh pulang. Ya. Ada yang jawab? Boleh pulang langsung pulang aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Sofiana. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 Provinsi Banten. Hari ini saya akan melakukan wawancara kepada rekan sejawat saya mengenai kelanjutan daripada pasca observasi di modul 2.3. Assalamualaikum Bu Sulastri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sulastri, hari ini saya ingin mewawancara Bu Sulastri mengenai kelanjutan setelah kegiatan observasi kemarin. Jadi hari ini ada kegiatan pasca observasi. Kemarin kita sudah bersama-sama melihat bagaimana cara Ibu mengajar di kelas bersama anak-anak kelas 4 mengenai materi bau ruang, balok, dan kubus itu. Ya. Nah, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Lastri. Menurut Bu Lastri, bagaimana pendapat Bu Lastri setelah
telah menyajikan materi pembelajaran mengenai bangun ruang kubus dan balok. Alhamdulillah sudah cukup, kata saya sudah cukup berhasil karena itu baru pertama untuk anak-anak materi itu disampaikan. Kemudian adakah proses pembelajaran pada saat kegiatan tersebut sudah semuanya dirangkum sesuai dengan modul ajar atau ada sebagian yang belum diajarkan? Saya sudah merasakan semuanya sudah sesuai runtutan dari pembelajaran tersebut, sesuai dengan yang direncanakan di modul tersebut. Kemudian Bu Lastri, bisakah Ibu menceritakan hal-hal yang Ibu rasakan dalam proses pembelajaran kemarin pada saat kegiatan observasi? Pada saat itu alhamdulillah anak-anak sudah antusias, tapi mungkin ada satu dua yang kurang memahami. Itu dikarenakan mungkin kemampuannya memang sampai ke situ aja gitu. Kemudian Ibu, menurut Ibu nih, kira-kira tujuan pembelajaran kemarin sudah tercapai atau belum menurut Ibu? Menurut saya 85% sudah berhasil. 85% sudah berhasil ya Ibu, berarti masih ada sedikit beberapa siswa yang belum memahami. Kemudian kesulitan dari siswa tersebut yang kira-kira menurut Ibu 25%-nya itu kira-kira faktor apa? 15% tersebut apa penyebabnya siswa tersebut merasa kesulitan gitu? Ada dasarnya yang 15% itu anak-anak belum begitu paham dengan yang selama ini saya jelaskan gitu. Contohnya bidang itu yang mana gitu, itu belum paham. Kemudian kira-kira ada nggak alternatif pembelajaran yang akan Ibu lakukan untuk melakukan remedial kepada 15% dari anak yang belum bisa ini? Insya Allah nanti akan saya berikan tugas dengan membawa bahan yang sudah ada, dan insya Allah akan saya jelaskan ulang untuk anak-anak tersebut di kesempatan waktu yang lain, dan juga diberikan PR di rumah. Itu untuk anak-anak yang ya, kira-kira untuk anak-anak yang 85% yang sudah paham, yang kiranya pengayaan apa yang akan Ibu lakukan? Mereka yang 85% itu saya suruh untuk menyebutkan ataupun menunjukkan benda-benda yang di rumah mereka itu yang berbentuk balok dan kubus sesuai dengan yang saya jelaskan. Kira-kira nih ya Bu ya, menurut Ibu apa sih hal yang belum Ibu sampaikan kepada peserta didik, maksudnya hal-hal yang menurut Ibu tuh dalam kegiatan tersebut, dalam pengamatan Ibu yang kira-kira harus Ibu tingkatkan? Dalam hal itu mungkin suruh untuk menyebutkan ataupun menunjukkan benda-benda yang di rumah mereka itu yang berbentuk balok dan kubus sesuai dengan yang saya jelaskan. Kira-kira nih ya Bu ya, menurut Ibu apa sih hal yang belum Ibu sampaikan kepada peserta didik, maksudnya hal-hal yang menurut Ibu tuh dalam kegiatan tersebut, dalam pengamatan Ibu yang kira-kira harus Ibu tingkatkan? Dalam hal itu mungkin peraga, mungkin kalau kemarin kan tidak semua anak membawa, itu mungkin bisa ditingkatkan. Kalau memang disuruh untuk bawa itu dibawa. Di antara mungkin tadi yang anak-anak yang kurang tadi memang tidak langsung connect lah, katakanlah gitu. Kemudian langkah Ibu selain membawa alat peraga untuk pertemuan selanjutnya agar peserta didik memahami kembali sifat-sifat dari kubus, kemudian balok,
langkah apa yang akan Ibu lakukan? Untuk selanjutnya nanti kita akan istilah membedah balok dan kubus tersebut dan dibuat jaring-jaringnya sehingga anak benar-benar paham, oh seperti ini toh kubus atau dan balok itu. Bu Lastri, kira-kira ada tidak manfaatnya menurut Bu Lastri ketika kita melakukan wawancara dari kegiatan kemarin, dari mulai kita pas pra observasi, kemudian observasi, dan pada saat ini ada kegiatan pasca observasi? Ada manfaatnya, diantaranya kalau katakanlah ada kekurangan-kekurangan saya, tentu saja kan dari observer akan menyampaikan gitu. Jadi saya juga perlu refleksi diri bahwa saya itu ternyata tidak sebagus atau tidak sesuai yang diharapkan gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Sulastri untuk wawancara kita di hari ini. Nanti ada beberapa lembar kertas yang mungkin akan Ibu Sulastri tandatangani. Kemudian di situ juga ada pendapat dan masukan yang saya tuliskan di kertas tersebut. Nanti bisa Bu Lastri lihat dan Bu Lastri baca. Mungkin itu cukup dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih banyak ya Bu Lastri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah bersama pengajar praktik saya di calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya sudah bersama PP saya, Pak Kornel, dan hari ini beliau akan menyampaikan umpan balik mengenai kegiatan yang telah saya lakukan dari mulai kegiatan pra observasi, observasi, dan pasca observasi. Jadi beliau akan menyampaikan umpan balik terhadap saya dan rekan sejawat saya. Ya, terima kasih. Saya Kornel Puka, pengajar praktik yang mendampingi Bu Irna Sofiana dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9 di Kota Tangerang. Untuk kegiatan pada hari ini di pendampingan individu 5, kebetulan juga ini penugasan dari tugas-tugas di LMS bagi CGP bahwa CGP harus melakukan observasi pembelajaran terhadap rekan sejawatnya. Percakapan pra observasi sudah dilakukan dan observasinya sudah dilakukan. Nah, saat ini adalah percakapan pasca observasi, di mana di sini CGP akan memberikan catatan-catatan kepada rekan sejawatnya yang sifatnya adalah untuk perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Jadi kalau saya amati ini ya, untuk kegiatan pada hari ini sebenarnya ini harusnya coaching ya, cuman tadi kalau solusinya apa tadi yang Ibu tawarkan untuk, kan tadi ada pertanyaan yang 15% itu bagaimana cara menanggulanginya? Menurut Ibu itu seperti apa? Diberi tugas ibu. Selain itu juga nanti ada kesempatan, maksudnya tidak hari itu istilahnya ada remedial, semacam remedial. Nanti saya panggil anak-anak itu Pak, saya jelaskan kembali gitu. Ya, itu tujuan kita Bu sebenarnya. Adapun observasi dilakukan atau ya observasi lah dilakukan bukan untuk menilai kinerja Ibu, bukan ya. Sekali lagi tujuannya adalah untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam pembelajaran. Yang tujuan dari observasi ini adalah apa? Perbaikan pembelajaran yang berpusat kepada murid ya. Jadi ada banyak hal memang yang harus dilakukan ketika diobservasi ya. Di awal itu kan harus ada salam pembuka, menanyakan absensi, kemudian apalagi menanyakan pelajaran yang sebelumnya apa yang sudah dipelajari, diingatkan, lalu kemudian menyebutkan topik belajar kita hari ini apa, itu di awal pembukaan ya, di kegiatan pembuka di kelas gitu. Kemudian tujuan pembelajarannya apa disebutkan gitu ya. Nah kemudian dikaitkan lagi ke pembelajaran yang bermakna. Untuk apa sih kita belajar ini gitu ya. Contoh tadi Ibu tadi materinya apa tadi? Kubus balok ya. Nah gini kan
coba nih anak-anak untuk apa kita belajar ini, menurut kamu apa ya? Kita dipanggil apa? Satu anak itu coba ambilkan sebuah balok kayu atau apa gitu, nah mengukurnya kan, nah ini bidangnya apa nih, persegi panjang atau apa, nah cara mengukur ini berapa, apanya ini volumenya atau apa, ini kan nanti dengan melihat sendiri anak itu bisa, seperti yang ibu tadi ya, ibu suruh anaknya ngapain tadi? Melihat, mengambil barang benda-benda di rumahnya, kan itu pembelajaran bermakna itu ya. Jadi anak itu bisa mengetahui, oh ini kubus, oh ini apa bentuk-bentuk yang sedang diajarkan itu ya. Oh cara mengukurnya ini berapa sih, apanya semuanya ini luas atau apanya, nah kan gitu, tinggal memberitahu rumus penghitungannya saja gitu ya. Kemudian kalau di pembelajaran itu harus ada pertanyaan-pertanyaan pemantik ya. Tujuan pertanyaan pemantik adalah untuk merangsang keinginan tahuan siswa. Nah, biasanya pemantik-pemantik inilah yang akan mengarahkan kita. Jadi jangan capek sendiri Bu ya. Sekali lagi tugas kita guru adalah fasilitator. Tugas kita hanya untuk memancing-mancing anaknya aja biar timbul ide-ide kreatif dari mereka, bertanya dia, jadi gitu ya. Tujuannya apa? Agar anak itu terbuka pemikirannya, oh iya, oh ini ya, gitu ya. Banyak cara sih yang bisa dilakukan untuk termasuk medianya ya. Memang bisa jadi kalau kendala itu tadi mengenai media, tapi bisa juga kok ibu apa berinovasi, nggak apa-apa Pak, cari aja misalnya kardus dibentuk jadi apa gitu ya, memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak berfungsi atau berguna atau barang bekas dibuat menjadi alat peraga pembelajaran, itu namanya inovasi Bu. Ya, jadi ibu tidak perlu merasa terlalu seperti digurui ya, bisa jadi lebih, tapi memang ini penugasan sih ya, jadi memang tujuannya juga nanti ya ini ya. Nah untuk Bu Irna ini kalau bisa ini dihindari Bu ya, kata-kata mungkin dan kata kira-kira dalam, karena tadi proses coaching yang saya lihat memang ya kalau bisa sebisa mungkin hindari kata kira-kira. Kira-kira apa kendala? Menurut Ibu apa kendala yang Ibu hadapi ya kan gitu kan. Kalau kata kira-kira itu seakan-akan itu belum terjadi gitu loh. Ya. Seperti abu-abu nggak jelas, belum dilakukan apa sudah gitu ya. Kemudian kata mungkin. Nah, kata mungkin ini juga cerminannya apa? Sama seperti apa namanya? Sesuatu yang tidak apa lah, yang belum nyata gitu. Karena seperti menduga-duga dan belum terjadi gitu ya. Jadi ya itu dia, tidak apa-apa Bu, yang Ibu lakukan sudah bagus, bahwa memang coaching itu adalah apa, salah satu teknik bagaimana mencari solusi dengan cara apa, memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada yang bermasalah, sehingga dengan sendirinya dengan pertanyaan pemantik tersebut, maka orang yang mengalami kendala atau masalah tersebut bisa berpikir kreatif, pada akhirnya menemukan jawabannya untuk mengatasi masalah itu. Itu yang namanya coaching ya. Jadi ya Bu Irna sebagai coach, Bu siapa Bu? Bu Sulastri sebagai coaching ya. Jadi memang begini juga kok caranya mengatasi persoalan anak juga bisa kok dengan cara coaching seperti ini. Menurut kamu kan ini bagus juga kalau sering absen, nah ini gitu. Diapakan anaknya pada akhirnya nanti, oh iya ya Bu, saya akan bangun cepet deh, kan anak sendiri yang menemukan jawabannya gitu. Ya seperti itulah ya. Jadi kalau untuk feedback dari saya yang sudah Ibu melakukan observasi kepada Bu Sulastri sudah bagus. Nah di tahap ini sekarang Ibu sedang melakukan apa namanya percakapan pasca observasi. Nah ini pasti harus ada apanya, tindak lanjutnya gitu. Tindak lanjutnya adalah Ibu Sulastri akan melakukan apa? Ya perbaikan-perbaikan sesuai dengan apa yang sudah Ibu temukan sendiri jawabannya. Begitu. Itulah proses coaching Bu ya. Jadi itu saja review dari saya atau semacam feedback dari saya selaku pendamping guru penggerak Ibu Irna di sini.
Mudah-mudahan kehadiran saya ini menambah hasanah atau wawasan bagi ibu bahwa mengatasi masalah itu ternyata tidak harus yang kita bertanya langsung terima jawaban. Kita ajak orang lain berpikir. Itu saja feedback dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kornel, terima kasih banyak Bu Sulastri untuk kegiatan wawancara kita dan diskusi kita di hari ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.